Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari perkembangan teori atom. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Model atom Dalton. John Dalton menyampaikan teori atom pada abad ke-19 dengan poin-poin. Materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur identik dalam massa. Atom unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya diatur ulang. Atom bergabung dalam rasio bilangan bulat untuk membentuk senyawa. Kelemahan, tidak dapat menjelaskan struktur internal atom, seperti keberadaan partikel subatomik, proton, neutron, dan elektron. Tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari unsur, seperti bagaimana atom bergabung untuk membentuk senyawa. Tidak mempertimbangkan adanya isotop, atom dari unsur yang sama dengan massa yang berbeda. Model atom Thomson. J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda dan mengusulkan model plum pudding. Atom terdiri dari partikel negatif, elektron, yang tersebar dalam sub positif. Muatan positif menyebar merata di seluruh atom, dengan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. Kelemahan, tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hamburan partikel Alva-Rutherford, yang menunjukkan adanya inti atom kecil dan padat. Gagasan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom tidak sesuai dengan bukti eksperimental. Model atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan emas yang menghasilkan model atom nuklir. Atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya, inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong. Inti mengandung sebagian besar massa atom. Kelemahan, tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti harus memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan atom-atom lainnya, yang menunjukkan bahwa elektron hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Model atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan model atom berdasarkan teori kuantum. Elektron mengorbit inti dalam jalur melingkar pada tingkat energi tertentu tanpa kehilangan energi. Elektron dapat melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Model ini berhasil menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen. Kekurangan model atom Bohr, akurat hanya untuk spektrum atom hidrogen. Model masih menggunakan orbit tetap, tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang kompleks atau efek Zeeman. Kelemahan, sifat probabilistik dan matematisnya membuat model ini sulit dipahami secara intuitif. Tidak mudah digunakan untuk menjelaskan fenomena spesifik tanpa perhitungan kompleks. Interpretasi fisik fungsi gelombang masih diperdebatkan, misalnya, interpretasi Copenhagen versus model atom Schrödinger. Erwin Schrödinger mengembangkan model atom dengan mekanika kuantum. Elektron berada dalam orbital, bukan orbit tetap, dan ditemukan dengan probabilitas tinggi. Model ini menggunakan persamaan gelombang Schrödinger. Tidak mudah digunakan untuk menjelaskan fenomena spesifik tanpa perhitungan kompleks. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan ketidakmampuan mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Kelemahan, sifat probabilistik dan matematisnya membuat model ini sulit dipahami secara intuitif. Tidak mudah digunakan untuk menjelaskan fenomena spesifik tanpa perhitungan kompleks. Interpretasi fisik fungsi gelombang masih diperdebatkan, misalnya, interpretasi Copenhagen versus teori banyak dunia.